Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi, teman-teman dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Oke teman-teman, kali ini saya ingin berbagi mengenai cara melampaui krisis. Sekarang kan zamannya COVID-19, maka dari itu kita bagaimana cara melampaui krisis khususnya pada diri kita sendiri. Krisis keuangan, krisis apa yang terjadi di zaman-zaman sekarang ini. Maka dari itu saya ingin berbagi bagaimana sih cara melewatinya. Oke teman-teman, kita langsung aja. Yang pertama, cara melampaui krisis yang terjadi pada kita sendiri yang diakibatkan oleh pandemi ini, yaitu dengan cara menemukan visi dan obsesi hidup yang bermutu dan berkualitas. Yang pertama, yaitu kita harus punya harapan untuk merubah kehidupan kita, visi kita itu agar visi kita jelas gitu. Kita harus berpikir, temukan visi kita sendiri gitu kan. Apa sih tujuan kita ini hidup? Kita harus punya tujuan hidup. Kalau hidup nggak punya tujuan, itu kayak kayak ikan mati yang terbawa arus. Maka dari itu kita harus punya tujuan. Tentukan tujuan hidup kita. Hidup di dunia ini kita harus punya tujuan. Walaupun benar tujuannya kita itu hidup bakal mati, tapi kehidupan kita pun harus punya tujuan di alam dunia ini. Yang jelas kita itu mah udah jangan diomong lagi. Kita itu kan bakal mati, tujuan kita akhirat. Tapi di saat hidup pun kita harus punya tujuan. Mau jadi apa kita, mau seperti apa kita. Temukan visi dan obsesi hidup. Yang kedua itu jadikan ibadah sebagai sumber energi untuk hidup kita. Ya. Selain kita menemukan tujuan hidup, jadikan penyemangat kita, energi kita itu adalah dengan cara beribadah. Ya, beribadah. Banyak sekali ibadah, yang terutama sholat. Supaya apa? Supaya menenangkan otak kita, memfokuskan otak kita, mendamaikan otak kita, membahagiakan otak kita, membahagiakan diri kita. Dengan ibadah, kita akan menjadi tenang, sehingga kita berpikir positif. Gitu. Ibadah banyak caranya, yang terutama itu sholat gitu. Terus yang ketiga, gali kemampuan kita sebanyak mungkin. Jadi kita harus punya kemampuan yang banyak. Apa aja kita berusaha mencari ilmu untuk menjadikan diri kita banyak kemampuan gitu. Bisa dari hobi kita, bisa dari apa aja, yang penting kita menggali potensi diri kita untuk supaya kita lebih banyak pengetahuan. Ya, pengetahuan dan keahlian. Kalau kita banyak keahlian, kita akan mudah gitu. Walaupun sekalipun yang kita gali tersebut tidak kepakai, yang jelas kita sudah melakukan, kita memiliki kemampuan tersebut. Yang keempat, jalin jaringan sosial, jaringan dengan siapa saja, membangunlah, intinya membangun jaringan kita, jaringan sosial kita untuk mengembangkan tujuan kita. Jadi kita bergaul ya jangan di lingkungan sekitar aja, bergaul lah dengan orang yang lebih dari kita kalau bisa. Karena kalau kita bergaul cuma hanya di lingkungan kita aja, kita tidak akan jadi siapa-siapa. Pasti akan
seperti yang ada di lingkungan kita, teman-teman kita di lingkungan kita. Maka dari itu kita kembangkan sayap kita untuk bergaul dengan orang-orang hebat. Kalau pengen hebat itu bergaullah dengan orang-orang yang hebat. Kalau pengen kaya bergaullah dengan orang-orang kaya. Itu. Langkahkan kaki, mulailah bergaul dengan orang-orang yang lebih dari kita. Gitu. Terus yang kelima itu kita harus bekerja cerdas. Mulailah bekerja cerdas, ganti mindset kita, buang cara-cara lama kita bekerja, beralihlah ke cara kerja kita yang baru. Karena dengan bekerja cerdas, kita akan memiliki pengalaman-pengalaman yang baru dan penghasilan yang baru. Gitu. Kita tidak capek lagi tapi tidak ada hasilnya. Kita harus berpikir, buang cara-cara lama yang tidak menguntungkan, berganti dengan cara-cara baru yang cerdas, yang menguntungkan. Itu. Jadi introspeksi diri kita dengan cara-cara lama, terus buang yang buruk-buruknya, kita beralih ke cara cerdas. Itu. Jadi intinya seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus terus merevisi diri, memfokuskan diri gitu, untuk supaya kita lebih cerdas lagi. Nah, jangan ikutin cara-cara lama lagi. Udah tahu dulu rugi, udah tahu dulu kita dibohongin, masih dengan cara yang lama. Kita ganti dengan cara-cara yang baru lagi. Gitu. Insya Allah kita akan bisa melampaui krisis pada diri kita kalau kita melakukan dengan 5 hal tersebut. Aduh, mohon maaf ya, berhubung di pinggir jalan rumahnya jadi berisik lah gitu kan. Gak apa-apa, kita berbagi ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya kita harus kerja lebih cerdas gitu, lebih cerdas, jangan menggunakan cara-cara lama lagi ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya pun masih belajar, tapi saya ingin berbagi, gitu kan. Kalau kita berbagi, walaupun ilmu kita sedikit, berbagi, insya Allah ilmu kita akan bertambah dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, luar biasa, bahagia.